Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Sugiharti, pengajar kimia di SMA Negeri Tanjung Sari. Saya akan memaparkan laporan pemecahan masalah periode Oktober 2022 di kelas yang saya ampu mengenai hasil belajar siswa pada materi tata letak unsur dalam sistem periodik untuk materi kelas 10 ya ini. Deskripsi masalah yang sedang saya hadapi pada kelas saya sendiri adalah hasil belajar siswa yang masih rendah, khususnya materi tata letak unsur dalam sistem periodik. Jadi untuk materi tata letak unsur dalam sistem periodik ini, siswa masih merasa bingung kenapa unsur tersebut berada di dalam golongan dan periode tertentu. Padahal pembelajaran sudah dilaksanakan secara tatap muka dan sudah dilakukan penjelasan baik secara struktur dari materi mudah ke yang sulit. Akar permasalahan yang terjadi adalah diantaranya materi prasyarat belum begitu dikuasai. Materi prasyarat untuk tata letak unsur dalam sistem periodik yaitu konfigurasi elektron. Literasi numerasi siswa masih terbilang rendah. Lalu siswa juga jarang sekali berlatih soal, jadi hanya sekedar mengandalkan soal-soal ketika berada di dalam kelas. Juga beberapa siswa tidak fokus saat guru menyampaikan hal-hal penting yang menjadi dasar mereka memahami materi yang dimaksud. Alternatif solusi yang bisa dilakukan diantaranya adalah mengulang kembali materi prasyarat khusus bagi siswa yang kesulitan. Jadi saya membuat kelompok-kelompok kecil, mana siswa yang sudah paham, mana yang setengah paham, dan mana yang tidak paham sama sekali. Nah, yang tidak paham sama sekali itu saya treatment, kemudian yang setengah paham ditreatment oleh yang sudah paham. Diulang kembali untuk materi-materi prasyarat khusus bagi mereka yang tidak paham. Lalu memberikan waktu juga untuk siswa membaca terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran dan diberikan juga latihan soal mulai dari level rendah. Kemudian saya juga memberikan solusi untuk memberi perhatian khusus bagi siswa yang belum fokus sehingga mereka lebih terperhatikan. Dan caranya yaitu menggunakan kelompok-kelompok kecil. Jadi mereka yang tidak paham dibuat kelompok kecil. Hasil pemecahan masalahnya, alhamdulillah siswa dengan pemahaman prasyarat yang minim dengan cara berkelompok kecil, terus saya sebagai guru juga masuk di dalamnya, alhamdulillah mereka merasa terbantu gitu, dan setelah dijelaskan ulang mereka merasa antusias karena mereka berpikir kalau belajar secara klasikal ketika guru berada di depan mereka tetap merasa nggak fokus. Beda ketika gurunya masuk ke komunitas kecil, kemudian guru menjelaskan secara langsung pada mereka. Jadi mereka merasa lebih terperhatikan dan merasa lebih fokus belajarnya. Hasil yang kedua, siswa juga mampu berlatih soal di kelas. Meskipun masih dibimbing, tapi karena dengan kedekatan, ternyata mereka menjadi lebih terbantu. Dan alhamdulillahnya siswa merasa tidak segan bertanya dan meminta kembali soal untuk lebih mengasah diri mereka, karena mereka merasa soal yang sudah mereka dapatkan ini masih terbilang mudah dan mereka meminta soal-soal yang lebih menantang. Dan terakhir, hasilnya siswa jadi lebih fokus. Jika dibuat kelompok kecil dan langsung diawasi oleh guru atau ditindaklanjuti juga oleh teman sebaya. Jadi untuk teman-temannya yang masih setengah paham, ditutori oleh teman sebaya satu persatu. Jadi
satu lawan satu gitu, itu juga bisa membantu siswa tersebut jadi lebih paham. Sementara yang tidak paham sama sekali, ketika sudah dibuat kelompok kecil dan didampingi oleh guru secara langsung, mereka merasa terbantu juga dan lebih fokus. Yang menjadi sumber rujukan saya selama ini adalah coaching dengan rekan sejawat, terutama rekan-rekan yang masih berjiwa antusias akan pembelajaran, sehingga kami bersama-sama berdiskusi untuk memberikan perubahan di kelas. Dan alhamdulillah setelah coaching dengan rekan sejawat, didapatlah temuan-temuan bahwa ternyata siswa itu butuh perhatian. Bukan hanya sekedar kita menjejali materi, tapi mereka butuh mereka butuh guru sebagai pembimbing yang tidak hanya berada di depan kelas, tapi berada di dekat mereka. Itu pun hasil dari telaah saya melihat dan mengobrol langsung dengan siswa, berdiskusi dengan mereka apa yang sebenarnya mereka inginkan dalam sebuah pembelajaran. Karena kimia adalah materi yang cukup dianggap sulit menurut mereka, sehingga ketika gurunya mau bertanya pada mereka, mereka pun tidak segan pada kita. Begitu saja untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh saya pribadi. Semoga dapat membantu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.